Jadi kalau Anda ya kan mau lulus 3,5 tahun ya kan itu Anda sudah punya bekal prodi Anda masing-masing itu sudah memiliki akreditasi ya. Keren kan usia kan, saudara-saudara? Keren Pak, Ya. Alhamdulillah. Jadi Anda bisa ngelamar ke PNS, bisa ya, ngelamar kemana saja udah bisa ya, ngelamar karena sudah nggak ditanya lagi akreditasi. Ya. Anda tinggal Bisa minta S, aja ya bisa sertifikat. S2 juga ya Pak? Gimana? Bisa langsung S2 juga ya? Bisa, oh, bisa juga, bisa banget ya, S2 ya. Siap Pak. Nanti insya Allah saya tahun depan itu akan mendirikan prodi S2 ya, S2 Teknologi Informasi ya. Jadi nanti Anda siap-siap aja ya. Anda Sip, juga iya. setelah lulus dari S2 bisa menjadi dosen unsia yang pinter ya, yang mau ngajar. Jadi dosen online ya. Jadi Anda cukup tinggal di rumahnya masing-masing ya kan menjadi tutor ya kan sambil bekerja di tempatnya masing-masing ya. Bekerja di instansinya masing-masing ya. Nah, kemudian saudara-saudara, Unsia ini juga tahun depan itu saya sibuk untuk menyiapkan akreditasi institusi ya. Kalau tahun ini kan prodinya dulu, prodi itu semua terakreditasi ya, terakreditasi. Kemudian tahun depan itu kita akreditasi institusi AIPT ya. Jadi supaya Anda keluar itu dengan gagah ya, lulus dengan gagah. Ada akreditasi prodinya, ada akreditasi institusinya ya. Dua-duanya punya ya. Seperti itu. Walaupun cukup kalau untuk meluluskan masa itu cukup akreditasi itu prodi aja sudah cukup ya. Tapi saya nggak puas ya. Ini harus sekalian itu institusinya ya. Itu juga belum puas ya saya ya. Setelah itu adalah itu barengan dengan AIPT kan saya juga akan menguruskan akreditasi internasional ya untuk 5 prodi ini ya. Jadi Anda memiliki itu stempel terakreditasi internasional ya. Bayangkan tuh ya Unsia itu satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia ya kan dalam format PJJ kan yang itu terakreditasi nasional dan internasional. Ya, keren kan? Ya gitu. Ya. Jadi Anda ya kan itu nggak rugi kuliah di Unsia saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, saya hanya mereview aja ya, mereview pekerjaan Anda ya, pekerjaan Anda ya. Itu mereview aja ya. Ada masalah nggak untuk mempelajari gerbang eh, NEN, NOR, XOR, XNOR ada masalah? Saudara-saudara? Halo? Halo saudara-saudara? Ada masalah? Tidak Pak. Gampang ya? Gerbang logika itu gampang ya. Gerbang logika itu nggak terlalu sulit ya. Iya Gerbang Pak. logika ya nggak terlalu sulit ya. Jadi itu Zoom ini hanya mereview aja, mereview ya kan, mereview pemahaman Anda ya kan, supaya nanti itu nggak ada masalah ya. Oke ya. Oke, itu bentar saya rekam dulu ya, saya rekam dulu. Oke. Recording in progress. Oke. Ya, selamat pagi ya, selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saudara-saudara, di Vicon minggu kelima ini saya hanya mereview materi yang telah saya berikan agar nanti materi ini menjadi dasar bagi kita untuk menyelenggarakan UTS tugas 1 dan UAS ya. Nah, teman-teman Anda ini juga ada yang sedang melembur ya. Selamat mengerjakan lembur ya, Mas Bayu Setiawan ya. Bagus melembur ya. Lembur sambil bekerja, sambil kuliah ya Mas Bayu. Semangat Mas Bayu ya. Jadi itu pastikan Anda bisa mengatur waktu dengan baik ya, waktu kuliah agar kewajiban Anda dalam menyimak materi ya, berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas-tugas dosen bisa dijalankan ya. Mengerjakan tugas dosen itu saudara-saudara salah nggak apa-apa ya. Karena itu adalah upaya Anda memahami suatu materi ya. Tugas kami para dosen itu akan menjelaskan jika Anda masih salah ya. Tapi alhamdulillah ya kan dari semua yang mengerjakan tugas dan diskusi itu semuanya benar ya. Nggak tahu tuh anak-anak usia kok pinter-pinter ya. Kenapa kalau lebih pinter ya? Dari lebih pinter masa saya daripada masa saya yang di offline ya. Lebih pinter ya. Artinya apa saudara-saudara? Anda itu punya keunggulan ya, keunggulan dalam memahami suatu konsep materi itu lebih cepat ya. Karena Anda bisa mencari bahan-bahan di internet ya, mencari penjelasan di internet ya kan. Kemudian Anda bisa mengerjakan tugas-tugas diskusi saya ya. Saudara-saudara, kemarin itu kita mempelajari
kelanjutan daripada gerbang itu AND, OR, dan inverter NOT. Kemudian saya tambahkan sekalian ada beberapa gerbang logika ya. Ada gerbang NAND ya. Gerbang NAND itu kebalikan daripada gerbang AND ya, kebalikan ya. Kemudian gerbang NOR ya, gerbang NOR itu adalah inverter daripada gerbang OR ya, di inverter ya, dari gerbang OR yang di inverter ya. Kemudian ada gerbang eksklusif ya, gerbang eksklusif ini gerbang yang itu cara kerjanya adalah eksklusif ya, berbasis kepada masing-masingnya ya. Ada eksklusif OR, ada eksklusif NOR ya. Eksklusif karena aturan daripada itu gerbang logikanya itu agak sedikit berbeda ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara ya, itu saya minta Anda ya nanti bisa melakukan simulasi itu dengan software ya. Software udah tahu ya, software yang nanti kita gunakan. Sudah tahu saudara-saudara softwarenya? Halo? Sudah lihat sih, Pak. Sudah tahu ya? Nah, softwarenya itu online ya. Anda bisa registrasi di masing-masing platform online tadi itu ya untuk digunakan simulasi merancang rangkaian elektronika ya. Rangkaian elektronika ini ya yang paling penting adalah di dalam simulasi kita adalah kita bisa ya mengkonfigurasikan rangkaian elektronik gerbang logika karena gerbang logika ini difabrikasi menjadi suatu komponen elektronik namanya adalah IC ya. IC, integrated circuit ya. Jadi gerbang logika itu kan merupakan kumpulan daripada transistor ya, transistor komponen elektronik namanya transistor. Kumpulan transistor ini dikonfigurasi menjadi itu gerbang logika ya, gerbang logika NOT ya, gerbang logika AND, gerbang logika OR ya, NAND, NOR ya kan, XOR, XNOR ya. Jadi gerbang logika ini sudah dikonfigurasi menjadi IC, integrated circuit ya. Ada yang tahu IC saudara-saudara? Anak Unsia? Tahu, Pak. Tahu ya, udah melihat barangnya ya. Udah, Pak. Nah, keren sekali ya. Jadi itu di dalam itu ini sudah distandarkan ya, distandarkan oleh fabrikan apa itu fabrikan-fabrikan itu dunia ya. Ada apa itu fabrikan daripada Texas Instrument ya, ada Sony ya, ada berbagai macam ya, itu ada juga Philips ya. Mereka adalah fabrikan-fabrikan daripada komponen elektronik ya yang sudah terkenal yang sampai ke fabrikan ke itu prosesor atau microprosesor ya. Jadi komponen-komponen elektronik ini ya karena sudah terstandar ya sudah terfabrikasi kan, maka komponen-komponen elektronik ini sudah tersedia ya di pasaran dan juga sudah dikenal karakteristiknya ya. Komponen-komponen elektronik ini saudara-saudara, dia isinya adalah gerbang logika ya. Kelihatan ya saudara yang saya share? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini adalah contoh-contoh daripada IC, integrated circuit ya, yang itu saya carikan di Google. Jadi di dalamnya IC ini adalah merupakan gerbang logika ya, mengolah sinyal digital ya. Digital tergantung daripada bitnya kan, ada 4 bit, ada 8 bit ya. Kalau microprocessor itu tinggi-tinggi ya, ada yang 8 bit, 16 bit ya. Baru kalau prosesor baru 16 bit sampai 32 bit ya, sampai juga mungkin 128 bit ya. Jadi isi daripada komponen IC ini adalah merupakan gerbang logika ya, tergantung kita mau memfungsikannya seperti apa ya. Integrated circuit ini saudara-saudara yang digunakan yang paling utama di dalam kita merancang suatu rangkaian elektronik adalah ada yang namanya apa itu pengolahan sinyal dari analog ke digital. Namanya adalah ADC ya, analog to digital converter. Analog to digital converter ini dia adalah itu front line pertama di dalam mengolah sinyal digital ya, karena dia bertugas untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital ya. Digital 0101 ya. Jadi semua itu sinyal analog akan dikonversi oleh itu IC ini ya. Nah, sebagai contoh ya kan, Anda itu mau merancang IoT ya, Internet of Things. Internet of Things misalkan adalah Anda mau mengendalikan itu lampu rumahnya masing-masing ya.
Lampu rumah masing-masing ini mau dikendalikan secara digital melewati IoT, ya, melewati satu web, ya, internet, ya kan, dikendalikan. Tentu adalah di situ ada sensor. Sensornya adalah apa? Sensor cahaya, ya. Jadi sensor cahaya ini adalah merupakan komponen elektronik yang menghasilkan sinyal listrik analog. Nah, output atau luaran dari sensor sinyal listrik analog ini tentu harus diolah dulu menjadi digital, ya. Dan deteksi lampu itu hidup atau tidak, ya kan, itu adalah indikasi adalah luaran adalah listrik analog atau sinyal analog. Sinyal analog ini dikirimkan ke ADC, analog to digital converter. Analog digital converter kan menjadi konfigurasi 8 bit atau 4 bit atau 16 bit, ya, tergantung dari jenis ADC yang kita gunakan. Maka selanjutnya dikirim ke IoT untuk diproses, ya, diproses dan diolah. Setelah diolah kemudian dieksekusi oleh satu software. Eksekusi ini dibalikkan lagi ke jaringan, ke internet, ya, diterima oleh device penerima kita di IoT, kan, kemudian dibalikkan lagi menjadi digital to analog, ya, DAC, ya, digital to analog converter. Kemudian dibalikkan lagi menjadi saklar, ya, saklar elektronik, ya, boleh menghidupkan atau matikan lampu, seperti itu, ya. Jadi integrated circuit ini saudara-saudara sangat penting untuk kita pahami, kan, betul, sebagai contoh, ya kan, bahwa elektronika digital ini sebenarnya sangat mudah, ya, sangat mudah karena sudah menjadi device, ya. Ini kebalikannya, ya, kebalikan daripada ADC, analog to digital converter, dia dibalik lagi menjadi digital to analog converter. Supaya apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan sinyal analog, ya, mematikan lampu, ya, menghidupkan pompa air, ya kan, menghidupkan magic jar, ya kan, itu tentu harus dikonversi lagi ke sinyal analog, seperti itu, ya. Nah, ini saudara-saudara, semua daripada gerbang logika itu sudah menjadi konfigurasi IC, tinggal nanti kita gunakan saja, ya, di dalam simulator, ya. Sebagai contoh, kan, integrated circuit yang kita ingin tahu, kan, isinya adalah sinyal NAND, ya, NAND, ya. IC berapa, ya kan, IC-nya. Nah, IC NAND ini, IC NAND, ya, itu adalah distandarkan menjadi IC yang namanya 7400, ya. Jadi IC 7400 ini ada gerbang NAND berapa? Ada berapa gerbang NAND? 4, Pak. 4. Very good, ya. Very good, ya. 4, ya. Jadi semua pabrikan di dunia itu merancang IC 7400, ya. Isinya adalah 4 gerbang NAND, ya. 4 gerbang NAND ini kita gunakan macam-macam, ya, macam-macam, kan, untuk konfigurasi pengolahan sinyal digital, ya. Ya, jadi tinggal kita, kalau misalkan kita menggunakan IC 7400, ya kan, nomor daripada kakeknya sudah jelas, ya kan. Misalkan saya kepingin ini, kelihatan, ya. Saya kepingin yang kanan atas ini sebagai gerbang NAND, ya. Maka kaki nomor 10 dan 9 itu adalah inputan untuk gerbang NAND. Yang 8 adalah output daripada gerbang NAND, ya. Jadi outputnya ada di kaki berapa ini? Outputnya semua gerbang NAND ini pada 7400 ini ada di berapa? Outputnya? Halo? Halo? 7400. Ya. Output daripada gerbang NAND ini ada 4, ya, gerbang NAND 1, 2, 3, dan 4, ya. Kaki-kaki inputnya pada masing-masing gerbang ini kan 13, 12, 11 output, 10, 9 input, ya, kemudian 8 output, 1, 2 input, 3 output, ya. Nah, jadi ada kaki-kaki outputnya kita harus tahu, ya, 11, 8, 7, dan 3, ya. Yang 14 ini apa? 14 sama 7 ini. Ada yang tahu? 14, 7? Untuk powernya, Pak. Powernya. Berapa volt powernya? Halo? Berapa volt? 5 volt. Ya, DC. Ya, gitu, ya. Yang 7 adalah ground, ya, atau 0 volt, ya. Jadi semua gerbang logika ini saudara-saudara sudah ada standarnya. Tinggal kita gunakan yang mana, ya. Kita kepingin cari betul gerbang NOR, ya, gerbang NOR, ya.
Tinggal kita klik aja ya kan, IC nomor berapa ya kan. Nah, gerbang NOR ini adalah distandarkan menjadi IC ya kan, itu kelompoknya adalah ya kan masih 74 ya, 74 ya. Dengan belakangnya bervariasi ya, tergantung daripada pabrikannya kan. 7402 ya, ada 74 LS02 ya kan. Ya, kemudian ada 74 berapa ini ya? 74 74 LS27 ya. Jadi ini adalah itu IC yang berisi 4 gerbang NOR ya. Coba kita cek ya saudara-saudara ya, IC gerbang NOR ini ya. Ini adalah satu standar ya, kelihatan ya. 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 Saya tanya kepada Anda kan, outputnya di gerbang kaki nomor berapa? 11, 8, 11 outputnya. 11 11, 10, ya. 3, 4 ya Pak. Ya, very good ya. Oke, ya. Jadi IC ini sama dengan IC 7400 memiliki berapa kaki? Memiliki 14 kaki ya. Ya, 14 kaki ya, sama ya. Gitu ya. Jadi waktu kita melihat itu IC, tentu kita harus melihat datasheet-nya ya. Datasheet-nya itu di kaki nomor berapa ya, sehingga kita tahu mana input, mana output. Sehingga kita bisa mengkonfigurasikan menjadi suatu rangkaian elektronik untuk mengolah sinyal digital ya. Lagi ya, kita kepingin tahu gerbang XOR. IC berapa biasanya ini ya XOR? Nah, 7486 ya. Coba ini XOR ya. Outputnya di berapa? Outputnya 11, 8, 3, 6 Pak. ya, very good ya. Very good. Ini siapa yang ngomong, Hendro? Bayu Pak. Oh, Bayu. Ya, bagus ya. Kamu tadi bekerja katanya, bisa ngomong. Iya, ini waktu pas luang Pak. Oke, very Ada good ya. selingan waktu. Ya. Oke, very good ya. XNOR ya. Difabrikasi menjadi suatu IC ya. Jadi tinggal kita gunakan saja ya. Gerbang N. Nah, paling gampang ini. Gerbang N. Gerbang N ini paling gampang sendiri nih ya. Gerbang N atau gerbang OR ya. Mana ini? Ya. Gerbang N. Enggak ada ya. Oke. Misalkan nih ya, gerbang N itu enggak ada di pasaran ya. Saya mau menghasilkan gerbang N. Apa yang harus saya lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus saya lakukan? Yang ada hanya IC 7400 gerbang NAND. Saya kepingin menghasilkan gerbang N. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang tahu logikanya? Gimana logikanya? Ini kan gerbang NAND ya. Betul kan? Gerbang NAND itu aslinya kan dari gerbang N. Betul nggak? Setuju nggak? Iya Pak. Jadi kalau saya kepingin menghasilkan gerbang N dari gerbang NAND, maka output daripada salah satu gerbang ini kita inverterkan lagi. Ya kan? Ini kan sudah inverter. Not kan? Kita inverter lagi dia menjadi gerbang N. Ya. Diinverter lagi, ya. Jadi 2 kali negasi kan dia balik lagi menjadi kondisi gerbang N. Betul nggak? Betul nggak? Nah, gitu dong ya. Ini kan ya. Secara teknisnya seperti apa itu Pak penerapannya Pak?
Pakai aja apa itu komponen elektronika inverter ya kan, bisa itu bisa dioda ya, dioda inverter ya. Oh, Inverter. Gampang banget itu ya, gitu ya. Oke, saudara-saudara, gampang sekali ya. Betul, memori kita di laptop atau juga di HP atau juga di PC itu rata-rata juga menggunakan apa itu gerbang logika ya. Integrated itu untuk memori ya, memori PC ya. Ya. Ini kan apa itu memori kita ya. Memori PC ini kan rata-rata kan dia menggunakan gerbang itu sebagai memori ya. Itu gerbang NAND ya rata-rata ya. Ya, dia bisa kita konfigurasikan menjadi memori ya. Memori untuk menyimpan data ya. Memori menyimpan data. Jadi kalau Anda bikin gerbang NAND ya, Anda bisa apa itu merancang apa itu DDR4 ya, DDR3 ya dengan basis apa itu bit yang kita tentukan ya. Itu isinya adalah gerbang NAND semua sebenarnya kan, gerbang NAND ya kan, gerbang NAND yang di itu paralel ya, gerbang di paralel sehingga dia bisa menyimpan memori ya dengan kecepatan tentu yang kita butuh assign ya. Jadi saudara-saudara kan itu penerapan daripada gerbang NAND itu kan sangat banyak sekali ya, banyak sekali sehingga kita bisa memfungsikan ya kan menjadi memori ya kan. Rata-rata memori itu menggunakan gerbang NAND atau juga gerbang itu gerbang eksklusif ya, gerbang eksklusif NOR atau OR ya. Yang itu tentu sebetulnya sangat mudah ya kan kita merancangnya ya. Hanya fabrikasinya yang sulit ya karena fabrikasinya itu menggunakan teknologi yang nggak gampang ya. Dan Indonesia masih belum punya ya, Indonesia kan. Saya pernah dengar itu ada, cuman itu nggak tahu kok, nggak pernah dengar kelanjutannya seperti itu ya. Jadi itu saudara-saudara ya materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah dengan prinsip operasi di masing-masing gerbang tadi itu kita tahu bahwa masing-masing gerbang logika itu sudah difabrikasi, sudah distandarkan menjadi suatu komponen elektronik digital yang bernama IC ya. Tergantung jadi jenis-jenis IC-nya ya. IC itu ada penomoran dan standarnya sehingga kita tahu bisa mendapatkan data sheet-nya ya untuk kita baca. Oh ini IC gerbang NAND, ini NOR, ini XOR, ini XNOR ya. Sehingga IC-IC tadi itu bisa kita rancang menjadi suatu konfigurasi rangkaian elektronika digital ya. Nah, bagaimana cara kita mensimulasikan rangkaian elektronika digital ini? Maka kita menggunakan simulator ya. Simulatornya adalah kalau zaman saya dulu ya, zaman dulu tahun 90-an itu menggunakan PSpice ya, menggunakan Electronic Workbench ya. Kalau sekarang tentu sudah online, jadi kita tinggal terapkan ya. Nah, tugasnya nanti di dalam tugas 1 UTS dan UAS adalah Anda merancang suatu sistem ya, merancang suatu sistem pengolah sinyal digital ya. Bikin lampu flip-flop ya. Anda di pinggir jalan pernah lihat nggak lampu flip-flop yang berjalan? Lampu berjalan ya. Pernah, Pak. Nah, itu juga merupakan penerapan rangkaian digital ya. Lampu berjalan di kereta api ya, jalan-jalan itu kan sama juga ya. Itu juga menggunakan LED sebagai lampunya kan, sehingga diatur dengan pengolahan sinyal digital ya. Sangat mudah sekali ya. Zaman saya dulu saya udah nggak karu-karuan saudara-saudara kan. Saya pernah dapat proyek ya. Saya waktu seumuran Anda segini ya, masih mahasiswa ya. Itu cari uang ya dengan bikin proyek-proyek ini ya, bikin proyek elektronika ya. Bikin pintu otomatis, bikin radio ya, radio digital zaman dulu ya. Ya. Saya dulu pernah dapat proyek itu 2 radio ya, 2 stasiun radio ya. Hasil proyek itu saya belikan komputer ya, komputer yang paling canggih ya saat itu ya. Komputer dengan apa itu? Spek ya kan AMD Triathlon ya. AMD Triathlon itu paling canggih saat itu ya. Itu punya komputer itu udah kayak raja dunia ya kan. Saking sombongnya gitu. Tahu-tahu komputer itu jebol 2 tahun. Karena yang menggunakan itu satu kampus menggunakan karena nggak pernah berhenti ya. Untuk ngegame, untuk bikin skripsi, tugas akhir, bikin proyek ya kan, tahu jebol. Walaupun sudah menggunakan berbagai macam teknik pendinginan itu mikroprosesor seperti itu ya. Saudara-saudara, itu materi kita hari ini cukup ya. Minggu depan kita lanjutkan untuk penjelasan tugas dan menggunakan simulator ya. Tugas Anda nanti merancang satu rangkaian elektronika digital ya dengan simulatornya ya.
Apa keuntungannya kalau kita menggunakan simulator, saudara-saudara, merancang suatu sistem? Apa keuntungannya? Bisa Enak, Pak. melihat Pak, preview kerjanya, dari Pak. desain, Pak. Gimana? Salah satu aja, Bayu gimana? Bisa melihat preview dari desain yang telah dirancang, Pak. Bekerja Ya, atau tidak, seperti itu. ya. Ada lagi? Tadi Nah, Ahmad, lebih murah MD biaya. apa? Apa lagi? Ya kalau salah mudah diperbaiki, Pak. Bagus sekali. Ya, betul semua ya. Untuk menguji performansi, ya, itu yang paling utama, ya. Jadi Anda sebagai desainer, sebagai konstruktor, sebagai developer itu menguji performansi dulu dengan simulasi, ya. Anda bisa bayangkan ya kan, kalau Anda bikin pesawat tempur, ya kan, Anda nggak pernah simulasi, ya, tiba-tiba dipakai tempur, gimana itu, Bayu? Ya. Hasilnya belum teruji, Pak. Nah, ya kan, tahu malah ketembak duluan ya, gitu ya. Ya itulah pentingnya dunia simulasi, saudara-saudara. Jadi kalau kita merancang apapun, kalau kita diperhitungkan dulu, disimulasikan dulu, dianalisis dulu, ya kan, baru diuji coba, ya uji coba 1, 2, 3. Oh hebat ini ya, hebat semua kan. Nah itu baru go ya ke pesawat tempur beneran ya. Jadi sama ya, kalau kita menggunakan rangkaian elektronik ya kan, itu Anda nggak perlu nyoder. Anda perlu nyoder nggak ya kalau simulasi ini? Tidak, Nggak usah, Pak. Nggak usah nyolder. Nah, Enak, Pak. betul Tinggal sekali. kutek doang, Pak. Betul sekali, Ahmad MD. Pinter ya. Oke ya. Jadi itulah gunanya simulator ya. Zaman saya dulu saudara-saudara itu nyoder ya. Nyoder ya kan, merangkai gitu kan, beli PCB ya, gambar PCB ya, bikin PCB sendiri, beli komponen elektronika sendiri ya, pasang disolder gitu kan, kesetrum. Kesetrum solder ya. Kalau soldernya nggak bagus ya. Bahkan zaman saya dulu itu soldernya itu ada yang pakai solder patri. Anda tahu solder patri? Iya, Pak, yang Wah. zaman dulu, Pak. Tahu, Pak. Ya, zaman Nggak dulu tahu ya. tuh. Nah, solder patri itu solder pakai kompor, pakai arang ya. Oh iya. Yang Karena buat zaman di dulu itu genteng bapak-bapak tuh. betul sekali, pinter sekali ya. Zaman dulu gitu kan, ada saking nggak punya uangnya itu ya, karena kepingin bikin radio sendiri, bikin elektronika sendiri tuh, teman saya itu pakai solder patri ya. Solder patri itu pakai arang mas, ya, pakai arang ya, pakai itu besi kuningan ya, ditaruh di arang ya sampai dia membara, pakai nyoder ya. Kadang-kadang yang kalah juga yang kalah itu komponen elektronika karena kepanasan ya. Kalau elektrik kan gampang, elektrik itu panasnya bisa kita atur, ces gitu kan, sehingga nggak merusak itu device komponen elektroniknya ya. Jadi itulah saudara-saudara keuntungan kita menggunakan simulator ya, kita bisa merancang apa saja, kita bisa itu menguji performansinya ya, kemudian juga bisa itu melakukan pengetesan, uji coba dan seterusnya ya. Nanti tugas Anda adalah merancang suatu komponen elektronika ya, syukur-syukur sampai IoT, Internet of Things ya. Merancang ini saudara-saudara mulai daripada nanti saya jelaskan ada tahapnya ya. Tahapnya adalah merubah sinyal dulu dari analog ke digital pakai ADC ya. Kemudian dari output daripada ADC digital ya, boleh 4 bit, 8 bit ya, 16 bit ya. Kemudian diolah menjadi suatu algoritma ya. Algoritma itu bisa terhubung dengan satu software ya. Sehingga Anda bisa mengendalikan apa saja ya. Mengendalikan lampu, mengendalikan apa saja ya kan dengan alat itu dengan apa itu? Dengan software aplikasi yang dilibatkan di situ ya. Tentu kita nggak terlalu sulit dulu, yang mudah-mudah aja ya, yang gampang-gampang saja ya. Misalkan bikin jam digital ya, bikin itu display digital ya, bikin running teks digital, nah, gitu-gitu yang paling gampang aja ya. Gitu ya saudara ya, goal kita ya dalam mata kuliah ini ya. Baik, Pak. Ya, cukup dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita ketemu lagi ya untuk mulai mencoba itu software simulator ya. Terima kasih saudara atas waktunya ya. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas ya. Terus belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat pagi. Maaf ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Makasih, Oke. Pak. Recording stopped.